Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan sholat yang bagi sebagian orang mungkin sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu, karena beratnya untuk bangun pada pagi hari. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu sholat terbaik, di antaranya yaitu sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh, atau sholat sunnah qobliyah subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Berikut akan kita bahas mengenai 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang pertama adalah sholat sunnah terbaik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. Yang kedua, jalan masuk surga. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang mampu melaksanakan, tentunya akan menyimpan amalan baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk salah satu amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun juga memiliki pahala yang besar, sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah qobliyah subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula, dan jauh dari siksa neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama, membaca surat Al-Baqarah ayat 136, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Imran ayat 52. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah, di hari kiamat nanti
akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia, memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh yang kesembilan adalah menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa, dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. Yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Kahf radhiyallahu anhu, bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah SAW dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah SAW telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Dan Rasulullah SAW melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11, kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah qobliyah subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, serta memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. Yang ke-13, bentuk doa. Nabi SAW tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim.
Sholat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Yang ke-14, rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah SAW tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di saat waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal tersebut tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Yang ke-15, teladan Rasulullah. Rasulullah SAW dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal tersebut yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, yang merupakan salah satu amalan ringan tapi memiliki pahala yang besar. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.